Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roy Alvino dengan NIM 24070202003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari kemajuan teknologi. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Apa sih teknologi itu? Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, atau metode yang bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, kata teknologi sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yang yaitu tekne yang berarti keterampilan atau seni, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi berarti ilmu tentang keterampilan. Oke, selanjutnya ini ada teknologi ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama ini ada mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi membantu menyelesaikan pekerjaan yang dulunya membutuhkan banyak waktu dan tenaga menjadi lebih cepat dan praktis. Contoh simpelnya itu ada mesin cuci. Dulu kalau kita nyuci itu masih pakai tangan secara manual. Kalau sekarang ini ada mesin cuci dan kita lebih cepat untuk mencuci baju. Nah, selanjutnya ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan teknologi, pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih sedikit kesalahan dan waktu yang lebih singkat. Misalnya, penggunaan mesin dalam pabrik memungkinkan produksi barang dalam jumlah besar dengan waktu yang efisien. Yang selanjutnya ini adalah meningkatkan kualitas hidup. Teknologi menciptakan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada alat kesehatan modern yang membantu kita menjaga kondisi tubuh, dan smart home yang membantu kita mengatur rumah melalui smartphone. Dan yang keempat ini adalah menyediakan akses informasi dan komunikasi. Teknologi mempermudah kita dalam mencari informasi dan berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Dengan adanya teknologi, kita dapat berhubungan dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia. Dan yang terakhir, ini ada mendukung inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Teknologi membuka jalan untuk penemuan baru dan mempermudah riset. Alat seperti komputer, software statistik, hingga simulasi digital digunakan dalam berbagai bidang penelitian. Nah, selanjutnya ini ada dampak positif kemajuan teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama itu ada pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Teknologi menghadirkan media belajar seperti video, animasi, game edukatif, dan simulasi yang membuat proses belajar lebih menyenangkan. Hal ini membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi. Selanjutnya itu ada kemudahan dalam berbagi materi. Guru dan siswa dapat berbagi materi pelajaran secara cepat melalui email, Google Classroom, dan platform lainnya. Hal ini hal ini mempercepat proses belajar dan memungkinkan pembelajaran kolaboratif. Yang selanjutnya ini ada aksesibilitas pendidikan yang lebih luas. Dengan adanya internet, siswa di daerah terpencil bisa mengikuti pelajaran yang sama dengan siswa di kota besar. Teknologi menghapus batas geografis dalam pendidikan. Dan yang terakhir ini ada penyediaan sumber belajar yang lebih variatif. Sumber belajar kini tidak hanya dari buku, tetapi juga dari video, artikel online, podcast, e-book, hingga aplikasi belajar seperti Ruang Guru, Kuiper, Duolingo, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada dampak positif di bidang komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi yang lebih cepat dan global. Teknologi memungkinkan kita berkomunikasi secara langsung melalui pesan instan, panggilan suara atau video call, baik dalam jarak dekat maupun lintas negara. Ini sangat membantu kita kalau ada urusan pribadi, bisnis, dan pendidikan. Yang selanjutnya ini ada kemudahan dalam menyampaikan informasi penting. Internet dan media sosial ini dapat menyebarkan informasi penting secara cepat dan luas untuk diterima masyarakat umum. Ini sangat berguna kalau ada situasi darurat atau pengumuman resmi lah. Dan yang terakhir ini adalah media sosial dapat memperluas jaringan sosial. Platform seperti LinkedIn ini bisa membantu kita membangun jaringan kerja. Nah, sementara itu ada Instagram dan Facebook yang memperkuat hubungan sosial kita dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada dampak positif di bidang kesehatan. Yang pertama itu ada kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan. Teknologi memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara online melalui aplikasi seperti Halodoc, Alat Dokter, dan lain sebagainya. Ini sangat membantu ya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Nah, yang selanjutnya ini ada peningkatan akurasi diagnosis. Alat medis seperti MRI, CT scan, dan robot bedah memungkinkan dokter mendeteksi penyakit dengan lebih tepat dan mengobatinya secara lebih efektif. Hasilnya, penanganan pasien menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, yang selanjutnya ini ada adanya aplikasi pemantau kesehatan pribadi.
Berbagai aplikasi dan perangkat seperti smartwatch dapat membantu memantau detak jantung, kadar oksigen, kualitas tidur, dan aktivitas fisik secara real time. Ini sangat membantu bagi mereka yang ingin menjaga hidupnya menjadi lebih sehat dan mendeteksi gejala awal penyakit. Dan yang terakhir ini ada efisiensi dalam pelayanan kesehatan ya. Ini sorry bukan pelayanan ya. Ini seperti contohnya kalau kita ngantri di rumah sakit, kalau ada teknologi ini lebih cepat lah. Nah, yang selanjutnya ada dampak positif di bidang ekonomi. Yang pertama ini ada e-commerce mempermudah jual beli. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak memungkinkan orang membeli dan jual barang tanpa harus ke toko fisik. Ini memperluas peluang usaha dan mempercepat proses jual beli. Yang selanjutnya itu ada peluang kerja digital baru. Teknologi menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti konten kreator, digital marketer, data analis, programmer, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada otomatisasi bisnis dan industri. Mesin dan perangkat lunak membantu pelaku bisnis meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi kesalahan. Contohnya itu penggunaan robot di pabrik atau sistem kasir otomatis di toko modern. Dan yang terakhir itu ada inovasi dalam layanan keuangan seperti e-wallet dan crypto. Ya, dengan adanya e-wallet ini sangat memudahkan kita kalau ingin bersesuatu tanpa menggunakan cash ya. Dan yang terakhir itu ada dampak positif di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada smart home, yaitu kontrol perangkat jarak jauh. Teknologi memungkinkan kita mengontrol perangkat rumah seperti lampu, AC, TV, CCTV melalui smartphone. Nah, yang kedua itu ada hiburan digital seperti streaming dan game online. Kita bisa menonton film, mendengarkan musik, bermain game secara online kapanpun dan dimanapun melalui platform seperti Netflix, Spotify, YouTube, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada efisiensi waktu dengan teknologi rumah tangga. Ini contohnya kalau kita males masak, kita bisa pesan GrabFood atau GoFood ya, supaya lebih cepat. Nah, tadi itu ada dampak positifnya dan kita ini sekarang akan membahas strategi menggunakan teknologi secara bijak. Yang pertama itu ada pahami tujuan penggunaan teknologi. Gunakan teknologi sesuai kebutuhan, bukan hanya untuk hiburan. Kita harus memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua itu ada atur waktu dalam menggunakan teknologi. Kita harus menentukan waktu khusus untuk menentukan waktu menggunakan gadget ya, agar tidak mengganggu kegiatan penting lainnya. Yang ketiga itu ada pilih sumber informasi yang kredibel. Kita harus berhati-hati terhadap hoax dan berita palsu. Kita harus selalu meriksa kebenaran dan informasi dari situs atau sumber resmi yang terpercaya. Lalu ada tingkatkan literasi digital. Kita harus mempelajari cara menggunakan teknologi secara aman dan efektif, termasuk mengenali resiko online, menjaga etika digital, dan mengikuti perkembangan terbaru. Yang kelima itu ada jaga privasi dan keamanan data. Gunakan kata sandi yang kuat, jangan mudah memberikan informasi pribadi, dan aktifkan verifikasi 2 langkah pada akun penting. Dan yang terakhir itu ada gunakan teknologi untuk berkarya dan produktif. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk menulis, membuat konten, menjalankan bisnis, atau lain sebagainya yang bermanfaat bagi kita. Nah, itu tadi ada strategi dan cukup sekian ya presentasi dari saya kali ini, penjelasan dari saya. Kesimpulan yang kita dapat ini adalah pengajuan teknologi telah membawa perubahan besar dan manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, komunikasi, kesehatan, hingga ekonomi dan keseharian kita. Teknologi tidak hanya mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas serta menciptakan peluang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun, agar dampak positif ini dapat dirasakan secara maksimal, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi akan terus menjadi alat yang mendukung kemajuan dan kualitas hidup manusia di masa depan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Dadah.